Slide 1. Topik hari ini pengertian, kegunaan, struktur, dan posisi balance of payment. Slide 2. Pengertian balance of payment yang selanjutnya akan disingkat BOP adalah sebagai berikut. Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa BOP merupakan suatu catatan sistematis yang disusun berdasarkan suatu sistem akuntansi yang dikenal sebagai double entry bookkeeping. Sehingga setiap transaksi internasional yang terjadi akan tercatat dua kali, yaitu sebagai transaksi kredit dan sebagai transaksi debit. Jurusan akuntansi pasti paham tentang debit dan kredit. Slide 3. Sistem double entry bookkeeping. Transaksi kredit yaitu ekspor barang dan jasa, penerimaan dari hasil investasi, transfer, increase in liabilities, decrease in financial assets. Transaksi debit kebalikannya. Sekadar konsep akuntansi sederhana. Slide 4. Selanjutnya transaksi kredit dan debit tersebut menurut sifatnya dapat dibagi atas 1. Transaksi otonom atau autonomous transaction dan transaksi kompensasi atau induced compensatory transaction. Pengertian dan contohnya sudah cukup jelas. Slide 5. Secara umum sebagai suatu neraca, BOP berguna sebagai, dapat dibaca sendiri. Slide 6. Berdasarkan balance of payment, komponen standar dari BOP adalah sebagai berikut. Transaksi ekspor pada current account dicatat sebagai transaksi kredit atau positif karena menghasilkan devisa. Transaksi impor pada current account dicatat sebagai transaksi debit atau negatif karena mengeluarkan devisa. Selebihnya untuk lebih jelas dapat dilihat pada materi bahan ajar. Slide 7. BOP dikatakan dalam posisi equilibrium bila delta R sama dengan 0. R adalah reserve account, adalah neraca yang menunjukkan perubahan cadangan atau saldo devisa yang diperoleh dari tahun yang bersangkutan, dari hasil penjumlahan saldo current account dan saldo capital account. Pos-pos dalam BOP dapat bertahan cukup lama tanpa campur tangan pemerintah yang dilakukan melalui kebijakan berupa keputusan pemerintah dan dekret yang dapat mempengaruhi arus transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Dalam hal ini untuk menentukan BOP yang defisit atau surplus adalah dengan memperhatikan arus transaksi otonom atau autonomous transaction sebagai berikut. BOP dikatakan dalam posisi defisit bila transaksi kredit otonom atau kredit autonomous transaction lebih kecil daripada transaksi debit otonom atau debit autonomous transaction atau CAT lebih kecil dari DAT. BOP dikatakan dalam posisi surplus bila transaksi kredit otonom lebih besar daripada transaksi debit otonom atau CAT lebih besar dari DAT. Slide 8. Disequilibrium menurut penyebabnya dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Disequilibrium seasonal atau musiman. Berlangsung singkat dan mudah diatasi. Biasanya terjadi pada periode tertentu, misalnya Lebaran, Natal, dan lain-lain. Disequilibrium ini biasanya akan berakhir dengan sendirinya setelah melewati periode tersebut. 2. Disequilibrium silikal atau siklus. Terjadi karena adanya gelombang konjunktur dalam perekonomian sebagai akibat perubahan harga, tingkat produksi, employment dalam atau luar negeri. Disequilibrium ini dapat diatasi dengan menjalankan kebijakan moneter dan atau fiskal. 3. Disequilibrium struktural. Terjadi karena adanya perubahan demand dan supply, perdagangan keuangan internasional,
akibat dari proses produksi karena kemajuan teknologi, perubahan aliran modal jangka panjang, perubahan institusi, dan lain-lain. Untuk mengatasinya diperlukan kebijakan ekonomi makro yang komprehensif dan jangka panjang. 4. Disequilibrium spekulasi. Terjadi karena adanya aliran modal yang terjadi karena unsur-unsur spekulasi seperti yang terjadi di Indonesia sejak krisis moneter Juli 1997. Untuk mengatasinya dilakukan peniadaan unsur-unsur spekulasi dengan menjalankan berbagai kebijakan yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Slide 9. Error dan omission atau selisih perhitungan. Error adalah selisih yang terjadi karena adanya kesalahan pencatatan atau kesalahan perhitungan. Omission adalah selisih yang terjadi karena adanya perdagangan atau transaksi penyelundupan atau perdagangan obat bius atau perdagangan lain yang tidak tercatat. Error dan omission adalah selisih yang belum dapat diperhitungkan yang diperoleh dari penjumlahan antara reserve account atau delta R dengan saldo devisa yang terdapat pada monetary account yang dicatat oleh Bank Sentral. Monetary account atau neraca lalu lintas moneter merupakan saldo devisa yang dicatat berdasarkan transaksi arus devisa yang masuk dan keluar dari suatu negara. Slide 10. Pertemuan berikutnya kita belajar mekanisme adjustment posisi BOP. Jangan khawatir, yang penting BOP yang di topik ini paham. Silakan diulang-ulang videonya dan baca kembali materi bahan ajar agar lebih paham. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.